ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu penjelasan dari saudara Guntur Romlia mengenai siapa yang hendak dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim, apakah Ismail atau Ishak. Nah teman-teman, kita lihat kemarin bahwa hebohnya hari raya Idul Adha ya mengenai korban, dan di tengah-tengah itu saudara Guntur Romli ini dia menjelaskan tentang siapa yang dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim. Nah oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Shalom Aleichem, Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Sebelum kita bahas siapa yang disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail, kita mengucapkan dulu selamat Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu 27 Juni dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kalau Kementerian Agama dan pemerintah itu masih besok hari Kamis 29 Juni. Inilah perbedaan yang menunjukkan toleransi yang bikin beragama di negeri kita lebih rileks, lebih damai. Seperti halnya perbedaan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Kira-kira 3 tahun yang lalu ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khatib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail, Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya
sampai kepada kita yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai dzabih, putra yang disembelih. Juga dalam tafsir At-Tabari abad keempat Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas solihin. Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yaqub. Jadi, Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu. Artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar, yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, "Ana ibnu dzabihaini." Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari korban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muthalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih, Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab, kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam atau Alkitab versus Al-Quran. Karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Karena dalam ibadah kurban pun yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah hewan kurban, tapi soal ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Surat Al-Hajj ayat 37. Jadi tidak penting siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail yang dikurbankan, tapi ini soal bagaimana kita memaknai ketaatan, ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan yang total pada Tuhan yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini tuh, bahwa yang hendak dipersembahkan oleh Abraham ternyata Ishak, dan itu di dalam Alkitab secara eksplisit itu disebut nama Ishak, bahwa Ishaklah yang hendak dikurbankan oleh Abraham, bukanlah Ismail, karena di dalam kitab mereka sendiri tidak tertulis yang namanya Ismail. Dan tidak ada penjelasan bahwa Ismail lah yang dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim, melainkan yang ada adalah tafsir-tafsir semata yang selama ini yang menjadi polemik bagi saudara-saudara kita yang khususnya polemikus muslim ini. Mereka membahas tentang itu, mereka mencoba mengupas tentang itu, mereka mencoba mengangkat derajat dari Ismail ini teman-teman ya, bahwa Ismail lah yang dikorbankan oleh Ibrahim. Ternyata apa yang disampaikan oleh saudara Guntur Romli ini itu sangat jelas sekali. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 itu sudah jelas bahwa Ishaklah yang hendak dipersembahkan oleh Ibrahim. Nah, teman-teman, kita lihat Kejadian 22 ayat 1, di situ dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau menguji Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, di sini tertulis yang namanya Ishak, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi artinya secara eksplisit disebut nama Ishak di dalam ayat yang kedua. Di pasal Kejadian 22 ayat yang kedua. Di situ ada tertulis nama Ishak. Dan itu sudah jelas. Sedangkan para polemikus muslim selama ini yang mencoba mengangkat derajat Ismail itu teman-teman, mereka tidak terima bahwa Ismail adalah anak dari budaknya Abraham, anak dari hambanya Sarai. Nah, mereka tidak terima itu dan mereka mengatakan bahwa Ismail lah yang dipersembahkan karena Ismail lah anak tunggal pada saat itu. Mereka tidak tahu bahwa tunggal yang dimaksud di situ adalah itu Ishak. Karena di dalam hal perjanjian hanya Ishak lah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan pada saat itu. Dan setelah diusir Ismail dari rumah Abraham dan juga ibunya atau mamanya yang namanya Siti Hajar itu sudah diusir dari keluarga Abraham. Tinggallah Ishak di dalam rumah atau di dalam keluarga Abraham pada saat itu. Dan itu sudah wajar disebut dia sebagai anak tunggal di dalam rumah itu. Dan juga secara perjanjian hanyalah Ishaklah anak tunggal. Dialah yang berhak menerima atau mendapat warisan dari Abraham, bukanlah Ismail. Nah, itu dia teman-temannya, artinya sudah jelas, jangan lagi menjadi polemik untuk ke depan tentang hal ini, karena di dalam Alkitab sudah jelas Ishak yang dipersembahkan, bukan Ismail. Sedangkan di kitab para polemikus ini tidak tertulis namanya Ismail yang dipersembahkan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.